dari Trah Panembahan Maulana Yusuf. Maka kami menyatakan sikap bahwa satu, menuntut kepada Bahar Smith agar mencabut pernyataan tentang Wali Songo tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Ratu Bagus Safarudin atau disebut Entus Pelituk selaku Ketua Umum Dzurriyyah Panembahan Maulana Yusuf Pekalangan Gede, Kasunyatan, Banten. Bersamaan dengan ini, saya atas nama pribadi dan Dzurriyyah Panembahan Maulana Yusuf Banten menanggapi dinamika polemik yang terjadi antara Bahar Smith dengan beberapa ulama keturunan Banten. Bahkan beberapa di antara ulama tersebut adalah Dzurriyyah Maulana Hasanuddin Banten dari Trah Panembahan Maulana Yusuf. Maka kami menyatakan sikap bahwa satu, menuntut kepada Bahar Smith agar mencabut pernyataan tentang Wali Songo tidak memiliki keturunan atau terputus. Padahal kami selaku Dzurriyyah Panembahan Maulana Yusuf jelas sanad nasabnya tersambung dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, salah satu dari Wali Songo. Dua, memohon kepada Bahar Smith mengakui keberadaan Dzurriyyah Wali Songo adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus Dzurriyyah Kesultanan Banten dengan sanad nasab yang terjaga turun temurun di lembaga Badan Nasab Kesultanan Banten, memenuhi kriteria dan screening yang ketat dengan dasar keluarga yang kuat. Tiga, mendesak kepada Bahar Smith untuk memohon maaf kepada seluruh Dzurriyyah Wali Songo, wabil khusus keluarga besar Kesultanan Banten, secara langsung dengan datang sowan ke keluarga Kesultanan Banten dengan berziarah kepada leluhur kami Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten, harus didokumentasikan secara visual yang disebarkan ke berbagai media sosial. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan tujuan mengklarifikasi dan demi masalah sesama Dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banten 25 Ramadan 1444 Hijriah. Ketua Umum Dzurriyyah Panembahan Maulana Yusuf, Ratu Bagus Safarudin atau Entus Pelituk bin Haji Tubagus Rafiuddin bin Tubagus Ahmad bin Tubagus Abdullah bin Tubagus Thohir bin Tubagus Mulafar bin Tubagus Safi bin Pangeran Jaya Dharma bin Pangeran Jaya Santika bin Sultan Abdul Mahasin Jainul Abidin bin Sultan Nasr Abdul Qahar bin Sultan Fatih Abdul Fattah Sultan Ageng Tirtayasa bin Sultan Abdul Ma'ali Rahmatullah Kenari bin Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir Kenari bin Maulana Muhammad Nasruddin Ratu ing Banten bin Maulana Yusuf Pekalangan Gede Kasunyatan bin Maulana Hasanuddin Banten bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya saya kira wajar kalau keluarga besar keturunan Sultan Hasanuddin Banten atau keluarga besar
Sunan Gunung Jati Cirebon marah, tersinggung, itu sudah pastilah. Karena mereka menjaga nasab keturunan dengan rapih, kemudian tiba-tiba dikatakan bahwa Wali Songo yang termasuknya adalah Sunan Gunung Jati Cirebon dikatakan oleh Bahar Smith orang kemarin sore dalam konteks ini ya, dalam konteks Wali Songo, tiba-tiba mengatakan katanya tidak punya keturunan ya. Tentu saja, dan itu baru satu reaksi resmi dari keluarga besarnya ya. Keluarga besar keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon yang ke Sultan Hasanuddin. Oke, mudah-mudahan Bahar Smith mendengarkan itu semua dan bersedia untuk meminta maaf ya, itu penting, meminta maaf. Tapi kalau tidak mau minta maaf, kekeh dengan pendapatnya ya silakan saja. Kalau ingin menerima resiko-resiko berikutnya, resiko apa ya, walau alam biswab, tidak tahu apa yang akan direncanakan oleh keluarga besar Sultan Hasanuddin Banten ini. Saya kira yang terpenting adalah itu. Ada yang satu poin yang saya agak kurang serg sebenarnya dari pernyataan sikapnya tadi itu, yakni adanya permohonan kepada Bahar Smith untuk mengakui bahwa Wali Songo memiliki keturunan gitu. Menurut saya itu tidak penting betul itu. Artinya apa? Tidak diakui oleh Bahar Smith itu pateken cara wong Jawa itu. Enggak masalah Bahar Smith tidak mengakui, enggak masalah, enggak ada pengaruhnya begitu. Tetapi bahwa dia menuduh bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, itu masalah. Itu sudah pelanggaran, tuduhan, pelecehan. Itu yang penting menurut saya. Maka sebenarnya statement ini menurut saya belum lengkap gitu. Mestinya ada butir yang terakhir, yakni seandainya Bahar Smith dalam hitungan waktu sekian jam, sekian hari misalnya, tidak meminta maaf kepada keluarga besar keturunan Wali Songo, maka dan seterusnya terserah gitu, apa yang akan dilakukan. Itu menurut saya sih. Tapi anyway, saya kira ini sudah bagus, jangan dibiarkan orang yang tidak tahu sejarah Wali Songo tiba-tiba ngomong semaunya, ingin ngobrak-ngabrik sejarah Nusantara melalui peran para Wali Songo yang tidak bisa dibantah, luar biasa perannya di Indonesia ini. Kalau mau dikatakan dari sisi zuriat Nabi ya, ini para Wali Songo ini sudah jelas zuriat Nabi, mereka adalah Syarif dan Syahid kan begitu. Dan kemudian jauh datang masuk ke Indonesia 400-500 tahun lebih dulu daripada keluarganya Bahar Smith ke Indonesia. Jadi bukan lagi senior junior lah, jauh banget itu etapenya. Para Wali Songo datang ke Indonesia sekitar abad ke-15 Masehi ya, abad ke-15 Masehi 1500-an kan. Sementara Bahar Smith dan klannya itu datang ke Indonesia pada awal-awal tahun 1900-an. Karena negaranya di sana porak-poranda akibat perang saudara. Lari ke Indonesia. Beda dengan Wali Songo datang ke Indonesia emang dalam konteks peradaban. Dalam konteks menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, berdakwah. Dan sanggup berakulturasi, berasimilasi dengan warga penduduk Nusantara. Maka akhirnya terbentuk peradaban baru di Nusantara ini yang baik, yang santun. Dan terus nurun kepada zuriatnya, cucu-cucunya, anak turunnya, santun-santun seperti ini. Kalau mereka kemudian visnya kok tidak ke Arab-Araban, kok sudah kayak orang Jawa, ya generasinya udah 5 abad lah. Bagaimana sih? Dan mereka adaptif dengan budaya Nusantara ya, pasti menyesuaikan. Itu yang bagus gitu loh. Tidak eksklusif orang keturunan Yaman harus kawin dengan orang Yaman dan seterusnya. Ya, maka mereka mudah dikenali, selain karena memang belum lama ya, baru
tahun 1900-an awal kan belum lama. Oke, sekali lagi mudah-mudahan Bahar Smith mendengarkan apa yang diwarningkan oleh keluarga besar keturunan Sultan Hasanuddin Banten ini. Kalau tidak diperhatikan, ya terserah monggo para keluarga besar Banten dan juga keluarga besar Wali Songo di seluruh Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah, NKRI, harga mati.